wilayah Bekasi, di Geraha Girsang Bekasi pada Minggu 10 Desember 2023 dengan tema marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun, dari kitab Roma 14 ayat 19. Dengan subtema, dengan semangat Natal, kita tingkatkan kebersamaan dan kesatuan putra-putri Peparang Sirajana Barat Bogor wilayah Bekasi melalui hidup tolong-menolong untuk meningkatkan kesejahteraan. Salam bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal. Salingan selamat Natal. Terpujilah Tuhan yang telah mempersatukan kita pada saat ini di rumahnya yang kudus. Marilah kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah Natal Sirajana Barat Bekasi ini membawa berkat bagi semua orang yang hadir, serta berlangsung dengan hikmat seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Marilah kita puji dan memuliakan Tuhan di hari yang penuh makna ini. Kita bernyanyi dari buku yang ke-57 ayat 1 sampai 3. berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan
langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan segala berbentaklah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya! Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala puji syukur dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang besar itu kepada kami umat manusia. Yaitu anak Yesus Kristus yang Engkau utus untuk keselamatan kami. Dia telah merendahkan dirinya dan menjadi miskin, sehingga ia lahir di kandang domba di Bethlehem, agar kami menjadi kaya di dalam Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera. Kuasanya akan kami dan dinyatakan dengan Roh Kudus, agar kami melaksanakan yang dinyatakan oleh Anakmu kepada kami. Dan Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Manusia itu bergembira ria
Kejadian 1 ayat 6 sampai 7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dengan segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air ada di bawah cakrawala itu dari air ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan kering dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahannya menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kejadian 1 ayat 17-18. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 23. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak pula dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling terkecil dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3
2-3. Lalu suami perempuan itu kepada buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kalau buah itu nanti kamu akan mati.
Liturgi kedua. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamakan daun pohon ara dan membuat kawat. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 10. Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Amin. Kejadian 3 ayat 13 sampai 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah pada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berbakti kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan ialah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mazmur 14:1-3. Untuk pemimpin Tuhan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah
94 ayat 3 sampai 4. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Mazmur 94 ayat 5 sampai 6. Umatmu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milikmu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Roma 1 ayat 18 dan 19. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma 1 ayat 20 sampai 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 22 sampai 24. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada ilmu hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma 1 ayat 29 sampai 30. Penuh dengan luka-luka, kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembicara, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Kitab Roma pasal 1 ayat 31 dan 32. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita yang melukai hati Tuhan dan sesama kita.
Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Tetapi apa yang terjadi? Beginilah firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang kami rayakan hari ini. Sungguh kelahiran-Mu menunjukkan kepada kami kasih dan pengampunan-Mu dan kepedulian-Mu terhadap seluruh ciptaan-Mu. Sekalipun kami lebih melawan kehendak-Mu dan melukai hati-Mu. Ya Bapa, kita telah senantiasa mengabari kami terhadap sesama yang menderita, sementara kami merayakan kelahiran. Ya Tuhan, tolong kami menunggu kepergian para malaikat kebenaran, agar damai kita bukan perang dan menyimpang, bukan perseteruan, saling pengertian bersama, bukan saling curiga. Secara khusus, kami mengingat mereka yang hidup di daerah-daerah yang dilanda konflik dan tekanan teror dari kelompok tertentu, juga bencana. Demikian pula keluarga yang sedang diterpa masalah ekonomi, bahkan sudah bercerai-berai. Engkaulah Tuhan yang merasakan segala suka duka yang dialami oleh anak-anak manusia. Engkaulah Tuhan yang hadir menjadi bagian dari ciptaan-Mu untuk menyelamatkan dan memulihkan seluruhnya sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna sejak semula. Karena itu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau berdayakan dan pakai kami menjadi alat anugerah-Mu untuk bersaksi dan melayani Engkau di tengah-tengah realitas kehidupan yang telah dirusak oleh dosa dan kejahatan manusia. Berpujilah Engkau ya Yesus, Tuhan. Amin. Kita
dengan Allah. Allah sendirilah yang berprakarsa memulihkan hubungan yang telah rusak itu. Allah tidak menghentikan kasih-Nya kepada manusia karena kesalahan manusia. Ia tetap memelihara manusia. Allah mengutus orang-orang pilihan-Nya untuk menyuarakan janji pemeliharaannya dan mendengarkan liturgi ketiga. Aku melihat Dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis Noah, dan menghancurkan semua anak Set. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kupernakan pada hari. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti kita tinggal tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Yesaya 11 ayat 7 sampai dengan 9. Inilah firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan kamarnya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat tiang ular belung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang beradab, supaya masuk Raja kemuliaan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, maka dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Mazmur 24 ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berat-berat, supaya masuk Raja kemuliaan.
11 ayat 3 sampai 4. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri yang dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman-Nya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mari kita bernyanyi buku ED nomor 202 ayat 1 sampai ayat 2. Di Natal Tabarjun.
liturgi yang keempat, kelahiran. Supaya penyelamatan Allah memuncak dalam diri Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Allah mengutus putranya supaya manusia dapat kembali menjangkau Allah. Itulah Natal. Natal adalah sukacita. Kita bersukacita merayakan cinta kasih Allah yang agung mulia. Marilah kita mendengar liturgi keempat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18. Inilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan dinamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Lukas 1 ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 3 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang bergejala. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takut pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Pertama kami mengundang Bapak Pendeta Erikson Huta Barat. Kedua, kepada Amang Haris Huta Barat sebagai Ketua Panitia Natal. Kepada Amang Marada sebagai Ketua Umum Sirajana Barat Wilayah Bekasi. Ketua Umum Sirajana Barat se-Jabodetabek Amang Hari Doli Huta Barat. Ketua Umum PHBI atau yang mewakili Amang Ido Huta Barat, yang mewakili penasehat Amang Saul Huta Barat, kami mengundang Amang Longgar Huta Barat, yang mewakili buku si
yang Tuhan berikan seperti adanya cahaya di hari, cahaya ilahi yang mengenyangkan kegelapan. Dari atas boleh.
manifestasi kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan segala bangsa dan suku. Hai semua bangsa, sambutlah Yesus untuk keselamatanmu. Marilah kita mendengarkan liturgi ragam bahasa. Bahasa Batak Toba. Ai somanon do holongni rohani debata diportibion pola do anakna nasasadai dileon asauna magugalukna prosea dibana asa hangoluan asalelek-lelekna dibana. Bahasa Batak sabar bagi pengelangi di bata dunia maka ibaratkan nasi tonggal gelau lebih isi pusitak manbana tapi gelar dan keluar tubuh sila kering. Bahasa Batak Siwangun Jalando holongi luhur menjadi bata bani kenaon Balado anakni nasi sadari iberemon Ase ulang hago ganu na persaya bani Tapi ase hago lihon nas medokan bani. Bahasa Batak Akola Angke somon ai mang holongi debata di portidion jabat direhon ai anakna sadasayai anso sudah halakna porsaya usia nada mago tapi marui di moluna menongtok. Bahasa Batak Papa ai baging ngomong keleng ante debata bida dunia ibaratkan ngo anakna sada-sadai asa ulang mau gede si percaya baik anak ini tapi asa kangge wiwen siaman sumendaban. Bahasa Nias Simano sawa omosi lawalangi no sinuli ganono ibee nononia andro si hasambua enao lopetiko loji samati conya enao socora warusi ngoritu. Bahasa Sunda sebab dunia dan penganaknya diasingkan ku Allah nepi kaputeran tunggalna oge dipasurakeun supaya sing saha anu percaya ke anu hidupna ulah nepi ka cilaka sebalikna bisa ditenemu jauh abadi. Bahasa Palembang karena besar nian kasihnya pada dunia laju dekonyo budak lanang siko-sikonyo sehingga siapa baik yang percaya padanya indah binasa tapi hidup sepanjangan. Bahasa Aceh sabab petek alam rumpada gegase ke manusia lamdonya nyoya yang kawe gopnya ngebri anewe gopnya yang tunggai malam tiap-tiap uraiwas yang meman ubai gopnya hana binasa tema meteme udah sejati dan kekal. Bahasa Minangkabau karena baitu kadang kasih Allah pada dunia sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya nan tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup dan kakak. Bahasa Madura karena baria kata resna anak Allah ta'alu dunia langsung merenangi putrana suseko supaya sopot orang percaya kan saya mau kan memowa calupa tapi andi wahodi selanggung. Bahasa Papua Teku Eloi Pani Wakau Umu akau nafe kapui Una nau kimere u aku nafe Aa kana kafa Ane u piri marwata una U imu nafaya A aku yerokoa U miane kiai. Dalam bahasa Mandarin Sen Ain Siren Senji Ciam Cade
Busteshi Shiai Taman, Shio Ki Jim Tadi, Bushinyo Fandenyo Sen. Dalam bahasa Inggris, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Dalam bahasa Korea, Hanan ini sesangge dicorong sarang hasan, doksin cara, cuso senyum, jore minam camada, miul man ciangko, Yongsenya Onke Aryo Hashimira. Dalam bahasa Dayak, karena kalau te kapaham akala jari sinta kalunai, sampai ia jari manenga aneka ije tonggal, mangat gagenet olo, ijo percaya buat dia binasa, tapi mandino pambelong ije kata tahi. Dalam bahasa Jepang, kami wajib tulis sono hitoriko o atae ni nata mubodoni yo ae sareta sore wamiko shijiru monoga hitori tosite horobiru kotonaku eiin no inochi o motsu tame de aru. Dalam bahasa Jepang, kami wajib tulis sono hitoriko o atae nata horomi yo ae sareta sore wamiko shijiru monoga hitori tosite horobiru kotonaku eiin no inochi motsu tame de aru. Bahasa Itali, pois idio hakanto amato imondo, deha dato isuo igoto, afin sisiu sirigi minui on perisa, maabie vita eterna. Bahasa Jawa, awidane Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti mas ake kang putra kang ati supaya saling wong kang percaya marang panjenengan aja nanti nemu kerusakan nanti nungguenana urip langgeng. Bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkan paduan suara gabungan sektor 14 dan sektor 15. Yesus
Bapa di surga, mari kami kenal hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena ibadah Natal ini bagi ramalan Goli dan Bele yang kami bisa berjalan terlaksana pagi ini dengan baik. Karena Tuhan ikut campur tangan, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Hidup kami adalah rencana-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ini suatu bukti bahwa Engkau memelihara kami dan kami bisa berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami semua dari kutuk dosa dan telah memindahkan kami dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, ialah kerajaan. Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Engkau. Karena di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada kami yang olehnya kami dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kelepasan. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan karena Engkau bukan hanya memberikan keselamatan kepada kami, tapi juga memberikan kesembuhan, pemulihan, dan memberikan kekuatan kepada kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru, yang susah Engkau hiburkan. Sekarang kami boleh berkata segala perkara dapat bertanggung jawab Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan Kau buat berhasil, dan yang belum dapat pekerjaan Kau berikan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu, dan sudah bekerja Kau berikan supaya dia naik tidak turun, menjadi kepala tidak menjadi ekor. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Berikan damai sejahtera turun ke bangsa kami, biar bangsa kami semuanya rukun dan damai, biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Polri, TNI, aparat penegak hukum, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW dan RT, biar semua takut akan Engkau dan kemuliaan Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemilu di tahun 2024, biar berjalan dengan aman dan damai dan jujur Tuhan. Engkau yang telah memilih orang-orang yang Engkau pakai untuk memajukan bangsa kami dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan supaya kami semua bersatu, saling tolong menolong, sehingga kesejahteraan yang dari Tuhan menjadi bagian kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, ialah Kristus Yesus. Hanya dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya berkata, katakan amin.
melalui akal. Itulah yang memelihara hati dan pikirannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, keluarga besar Sirajana Barat, wilayah Bekasi, karena ini adalah ibadah Natal Sirajana Barat, wilayah Bekasi, izinkan saya juga mengatakan kepada kita semua, selamat hari Natal untuk kita semua. Selamat hari Natal. Nomor biru. Dari budi dan terdiri suara. Yang di belakang selamat hari Natal. Lambaikan tanganmu. Iya, berarti semua masih bersuka cita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, ini momen yang langka. Biasanya taraf-taraf Sirajana Barat, wilayah Bekasi atau Jabodetabek biasanya hanya mengadakan Natal atau acara perayaan. Kali ini kita bisa mengadakan perayaan hari Natal. Itu semua karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Maka mari Bapak Ibu terkasih, atas karya Tuhan yang luar biasa ini, kita mau diingatkan melalui firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di dalam ibadah Natal Sirajana Barat, wilayah Bekasi. Firman Tuhan dari Roma 14 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian firman Tuhan. Dan saya mengundang kita membaca yang menjadi subtema kita pada saat ini. 1-2 ayat. Dengan semangat Natal kita tingkatkan kebersamaan dan kesatuan putra putri Koparan Sirajana Barat, Bor Bere wilayah Bekasi, melalui hidup tolong menolong untuk meningkatkan kesejahteraan. Amin. Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan kata amin, maka semua harus segera dilaksanakan. Ada banyak yang seringkali sangat mudah mengatakan amin, baik ketika berdoa, baik ketika bertutur kata, tapi itu tidak segera dilakukan. Molo matani yang hitam, ya, panang ahal tempat itu, molo nunggak kadok amin. Berarti ikut tanda ditanya. Ajun-jutan dosoni, ya, mengaku dosa setiap minggu. Sehingga dosa pada Tuhan, amin. Tetapi itu tidak langsung dilaksanakan. Nah, maka mari Bapak Ibu yang terkasih, satu tema yang cukup baik yang bisa menyapa kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Ada satu surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dan kita keluarga besar Sirajana Barat, wilayah Bekasi, mendapat surat berharga ini. Boleh dulu di zaman-zaman surat menyurat, bacalah seluruh harta bolo, adop surat siang nataholo gitu, ya. Aku kedua Natal zaman ini dan suruh, ya, 3 hari mau berkirim surat tolak budi, ya. Dalam artian kalau sudah datang surat cinta, surat
kasih, semua bersuka cita, lasroha. Nah pada saat ini pun surat Rasul Paulus sampai bukan hanya kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi kepada kita semua, keluarga besar sekalian. Apa yang mau dikatakan? Kalau seorang pelari, ketika dia berlari, maka yang ada dalam pikirannya adalah garis finish, ya kan? Maka dia akan mengejar sampai ke garis finish itu. Maka ada istilah yang mengatakan supaya kita jangan hampir menang, tetapi kita hampir kalah. Tapi saya mau bertanya kepada kita, mana yang kita pilih? Hampir menang atau hampir kalah? Ada yang kedua dulu. Hampir menang atau hampir kalah? Abang ketua Jabodetabek, hampir kalah. Ada yang bilang hampir menang. Ya, karena pikiran kita kata menang dan kalah, tapi kita lupa ada kata hampir di sana. Berarti kalau hampir menang dia kalah, kalau hampir kalah berarti dia menang. Makanya puji Tuhan, hampir saja aku kalah. Maka firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, mari kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Walaupun memang dalam perjalanannya kita akan mendapatkan banyak tantangan. Jalan coba itu kita manto akan nyataan dia. Dan boy mana gula ni, somot dia nak nangiro itu. Bagaimana hidup kita? Nah kalau kita berpikir seperti itu, maka mari tetap kejarlah semua apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, supaya kita sampai ke garis finish yang sudah kita akan kejar, seperti pelari tadi yang dalam pikirannya Muhammad asas sahih. Maka mari menuju Tuhan, Tuhan kasihani bagi doa setiapmu, asih doa adik-adik Tuhan, Bapa Surga. Saya menolong kita mendapat Tuhan. Saya menolong kita asal murid tanpa lupa akadami kasih Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ada orang yang berkasih, yang berbahagia pada saat ini. Ada banyak cara, ada banyak cita-cita yang akan kita lakukan dan laksanakan. Supaya dengan apa? Dengan semangat Natal ini, ya, dikatakan tadi, tingkatkan kebersamaan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Belum tentu dalam sebuah persatuan ada kesatuan, tapi dalam kesatuan sudah pasti karena ada persatuan. Ciraya antara wilayah dan asli. Aku mana kita sebelum waspada. Mari kita naruh hidup gerakan bersama, tanpa sumpasu bersatu kita. Tapi kita harus tanyakan dalam diri kita, sudah ada kesatuan itu? Kalau masih berapa? Maka ini yang harus kita laksanakan. Tunjukkan asli itu ketika kita berbicara dengan orang yang paling kita kasih. Aku berkasih. Bilang kemudian Bapak kami berkata masih beda kan? Iya. Wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ada yang tulis busikan pada kita. Ada langsung berkata, oh aku ingin seperti ini, aku ingin seperti itu. Ikut usaha, ikut duluan jadau.
dia memberitahu kita. Kemana-mana dia memberitahu kasih. Pastilah bukan desa Teror. Karena saat sudah kemarin, kalau salah-salah madoho bisa pun perayaan. Dan kedua bagaimana siapa perasaan itu? Soal itu kita kini dua bulan. Dalam artian apakah itu membawa sukacita? Alangan sudah khusus. Robe sudah kasih suara di Tuhan. Kenapa? Karena sering kali yang kita menangkap ibadah kita kepada Tuhan untuk alat cuci muka. Saya sampai Sabtu, Tuhan. Ya, sisa manusia hari rodo pada Tuhan. Bayangkan 6 hari, hanya 1 hari. Berarti apa yang mau dikatakan? Esok hari kita bertanya, dimanapun kita berada, siapa yang kita jumpai, siapa dia, kemudian apa yang terjadi. Jangan sampai, apalagi kita keluarga besar silang ke depan, ya, agar jangan sampai cita-cita orang tua kita asal. Ya, di sini yang juga harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada akhirnya sikap yang saling memilah yang akan kita kejar inilah melalui satu supaya jangan ada lagi. Coba perayaan Natal ini panitia dan semua jajarannya langsung Wih, teman Natal aneh dung neng mendono ya bahasa ada. Amin. Harus dibantu. Artinya, kalaupun dalam perjalanan kehidupan kita mendapati banyak tantangan, jangan kalah. Banyak tantangan ekonomi, mari kita tetap kita tetap jalan. Karena kita tahu, berbenah semua yang menyusun dan berbenah. Aku akan memberi urusan. Melalui ibadah Natal saudara bukan hanya tinggal di tanggal 10 Desember 2023 kami akan tapi itu akan tetap kita bawa, kita ingat. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara kandung Harun dan mereka jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas bumi. Bolo naik kata hidup berkat yang daripada Tuhan. Lakukan kita dikotong dari pasuk-pasuk. Jangan sampai kisah surat SK pimpinan akan diingat selalu. Luar biasa persaudaraan Indonesia yang sangat kita cintai. Tuhan Yesus menyertai dan bersama kita. Ada pengharapan yang akan kita bawa dari tempat ini dan akan bicara apa yang mendatangkan damai sejahtera untuk Terima kasih.
syukur kita. Firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak-anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan gold. Amin. Maka kita memberikan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini Tuhan. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam anakmu Yesus Kristus.
dan setiap kami. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, ucapkan dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat